Baik, kembali lagi dengan saya Gunggia Armayanti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban LKM 4 mata kuliah Biokimia 2. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan glikolisis? Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel hampir di seluruh bentuk organisme. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Pada di kanan ini merupakan jalur tahapan glikolisis di mana terjadi pemecahan gula menjadi molekul pirufat. Selanjutnya, hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan dalam proses glikolisis bila yang dipecah 1 mol glukosa. Nah, 10 NADH itu setara dengan 3 ATP. Dari glikolisis menghasilkan 2 NADH plus dekarboksilasi oksidatif dengan 2 NADH ditambah dengan siklus Krebs terjadi 6 NADH sehingga dihasilkan totalnya 10 NADH. 1 NADH itu setara dengan 3 ATP sehingga 10 NADH akan setara dengan 30 ATP. Selanjutnya, FADH itu setara dengan 2 ATP. Dari siklus Krebs dihasilkan 2 FADH sehingga totalnya itu ada 4 ATP. Jadi 10 NADH dengan 30 ATP dan 2 FADH setara dengan 4 ATP dihasilkan secara total itu pada glikolisis 34 ATP. Ini merupakan jalur glikolisis. Pertama, glukosa dipecah menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat lanjut ke fruktosa 1,6 bifosfat, fosfogliseraldehida, 1,3 bisfosfogliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfonilpirufat hingga akhirnya menjadi asam pirufat. Selanjutnya, sebutkan tahap-tahap pengendalian pada jalur glikoneogenesis. Pada lintasan glikoneogenesis, sintesis glukosa terjadi dengan substrat yang merupakan produk dari lintasan glikolisis seperti asam pirufat, asam fusinat, asam laktat, dan oksaloasetat. Glikoneogenesis memenuhi kebutuhan glukosa tubuh jika karbohidrat dari makanan atau cadangan glikogen itu kurang memadai, sehingga pasokan glukosa itu merupakan hal yang esensial terutama bagi sistem saraf dan juga eritrosit atau sel darah merah. Nah, apa perbedaan transkripsi dan translasi dalam sistem protein? Perbedaan tahap transkripsi dan translasi pada sintesis protein yaitu hasil atau produknya, serta proses yang terjadi dan juga tempat terjadinya. Transkripsi itu merupakan proses pembentukan RNAD, sedangkan translasi membentuk asam amino. Transkripsi terjadi di nukleus atau inti sel, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma dan juga dilanjutkan di ribosom. Sebutkan tahap-tahap biosintesis lemak. Yang pertama itu ada pembentukan malonyl koenzim A dari asetil koenzim A. Yang kedua, pemanjangan rantai asam lemak hingga membentuk asam palmitat. Dan yang ketiga, pemanjangan rantai asam palmitat itu secara singkat biosintesis asam lemak. Selanjutnya, jelaskan gambar-gambar berikut. Jadi yang A itu ada protein kinase, B itu ada glikolisis inaktif, C itu sebutkan enzim yang terlibat dalam reaksi yang terjadi dalam fosforilasi oksidatif. Yang A itu ada tirosin kinase, itu merupakan enzim yang berperan penting dalam membantu pertumbuhan dan pembelahan sel. Nah, itu merupakan penghambat protein kinase bekerja dengan menghambat fungsi protein tirosin kinase. Selanjutnya yang nomor B itu adalah kemampuan glikolisis berjalan pada kondisi anaerob memungkinkan otot bekerja penuh walaupun dengan kadar oksigen yang menurun. Misalnya dalam lari sprint pada beberapa detik awal saat lari mempercepat lajunya, otot mengandalkan jalur anaerob untuk memperoleh energi. Dan yang C itu ada asam pirufat dan juga asetil koenzim A. Nah, ini why do proliferating mammalian cells secrete so much lactate? Nah, ini maksudnya berdasarkan pada jurnal, kecepatan bertumbuh melibatkan laktat dan lebih penting dibandingkan dengan efisiensi karbon. Sebagai contoh, kemampuan menutup luka atau regenerasi pada sel hewan atau kebanyakan mamalia membutuhkan nutrisi. Nutrisi tersebut salah satunya dapat diperoleh dari laktat. Glikogenesis adalah proses metabolisme karbohidrat yang merubah glukosa menjadi glikogen atau dengan kata lain, proses pembentukan glikogen dari glukosa. Nah, tuliskan tahap-tahap yang terjadi.
Jadi tahap pertama itu metabolisme karbohidrat, pemecahan glukosa menjadi pirufat. Selanjutnya asam pirufat itu masuk akan dioksidasi menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke rangkaian siklus asam sitrat atau Krebs untuk diubah menjadi ATP atau energi. Nah, perbedaan antara fermentasi, glikolisis, dan glikolisis anaerob. Nah, walaupun fermentasi itu terjadi tanpa adanya oksigen, tapi itu berbeda dengan glikolisis atau respirasi anaerob. Untuk respirasi anaerobik itu menciptakan pirufat dan kemudian berlanjut pada jalan yang sama seperti respirasi aerobik. Sedangkan untuk fermentasi itu dia menghasilkan alkohol dan juga laktat. Nah, ini ada sifat-sifat glikolisis. Yang pertama, dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Yang kedua, dalam glikolisis terdapat kegiatan enzimatis dan adenosin trisfosfat atau ATP serta adenosin difosfat atau ADP. Yang ketiga, ADP dan ATP berperan dalam pemindahan fosfat dari molekul satu ke molekul lainnya. Selanjutnya, a major function of aerobic glycolysis is to support macromolecular synthesis. Nah, artinya itu, fungsi utama dari glikolisis secara aerob adalah untuk menunjang sintesis makromolekul seperti lemak, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Fungsi utama glikolisis itu adalah untuk memecah glukosa, membentuk NADH dan ATP sebagai sumber energi sel. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat bertemu di kesempatan lainnya. Sampai jumpa.